Halo netizen, sekarang kita ada BMW 7 Series LCI yang generasi G12 ya. Dan ini yang varian 740 Li Opulence. Jadi ini yang varian yang di atasnya 730 Li M Sport ya. Dan langsung kita mulai aja. Untuk kuncinya dia sudah mendapatkan kunci display key ya. Dan ini juga kuncinya keren ya. Dia tuh sebetulnya masih ada tombol fisik, masih ada tombol buat buka bagasi, unlock dan lock, tombol favorit dan tombol auto parking. Nanti auto parking kita bahas. Dan di layar ini juga ini ya, dia kayak layar smartphone gitu, dan ada jam, ada baterainya, dan ada kondisi mobil. Nah, ini kita bisa mantau kondisi mobilnya. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam rumah atau di kantor, kita bisa mantau mobilnya udah dikunci atau belum, kacanya udah ditutup atau belum, terus kayak mobilnya lagi oke, lampunya lagi mati, range, sisa bahan bakar juga bisa dipantau dari sini. Precondition setting, jadi kita bisa ngeset fan speed di dalam. Jadi ini cuma buat nyalain kipasnya aja ya, buat biar kita pas masuk mobil itu tuh dia udara panasnya agak sedikit berkurang. Dan di bagian sini ada remote parking ya, jadi kalau kita lagi parkir di tempat sempit itu bisa menggunakan fitur ini. Dan caranya itu tinggal ini doang nih, kita tahan tombol yang ini, tombol yang di samping, dan tekan tombol ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, itu udah nyala. Dan sambil tetap nahan si tombol yang di samping tadi. Bentar, ini agak susah ya kalau satu tangan. Wait. Nah, untuk ngatur maju mundurnya itu tinggal tekan tombol yang ada di remote sini untuk mundur. Nah, dia akan mundur, dan dia juga sebetulnya ada auto brakingnya, jadi dia akan tahu kalau misalnya udah mepet sama tembok. Cuma buat jaga-jaga kita harus tetap sama ini ya, waspadain mobilnya aja. Dan untuk maju tinggal pencet maju. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya udah selesai, tinggal pencet engine stop, dan nanti si mobilnya akan mati. Dan nanti dia kasih konfirmasi dengan ngedipin lampu sen ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan pastinya ya, udah kunci secanggih ini dia pasti sudah ada fitur ini ya, apa namanya, smart entry. Jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Dan dia juga sudah ada soft closing door, baik di depan ataupun di belakang. Jadi nggak perlu banting-banting pintu lagi. Dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di handle sebelah sini. Sudah auto folding juga pastinya. Dan yuk langsung kita masuk aja. Untuk di bagian dalam, dia interior seperti ini ya. Bentar, ini kita taruh kunci di dalam dulu. Nah, untuk interiornya seperti ini, dia warnanya coklat terang gini ya. Untuk pengaturan jok pengemudi juga ini banyak banget ya. Dia ada buat maju mundur, terus ada buat naikin joknya, dan leg extendernya juga bisa diatur secara elektrik ya. Terus di bagian sini juga ini bisa direbahin. Sama di bagian sini itu juga bisa buat ini ya, negakin punggung porsi atas. Jadi kalau misalnya badan kita kurang tegak, bisa ditegakin. Ada lumbar support 4 arahnya juga. Dan ini ada tombol buat ini nih, side bolsternya bisa dikembang-kempiskan biar makin meluk atau makin lepas. Dan yuk langsung kita masuk aja. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam BMW 7 Series. Tadi kunci udah di dalam, tinggal injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wah. Oke, sudah nyala. Yuk kita tutup. Nah, seperti biasa kita akan bahas setir dulu ya. Untuk setir, dia menggunakan setir kulit lah pastinya. Dan ini juga sudah banyak banget di BMW modern zaman sekarang. Jadi BMW yang semenjak generasi yang udah depannya G itu kayak ini G12, seri 3 G20, dan seri 5 yang udah G30 itu juga setirnya seperti ini. Untuk pengaturannya dia sudah elektrik ya. Bisa tilt dan bisa teleskopik juga. Di sebelah kiri ada pengaturan untuk
cruise control dan speed limiter, cuma dia memang belum ada adaptive cruise control seperti yang di luar. Terus di bagian kanan itu ada tombol untuk volume dan buat ganti channel ya, sama kanan kiri juga. Di bagian bawah untuk ganti menu-menu yang bisa dimunculin di atas atau di heads up display, angkat tutup telepon, dan ada voice command-nya juga. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas untuk lampu sen. Terus ada ini juga tombol onboard komputer sama tombol untuk mengaktifkan auto high beam. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan wiper yang sudah auto juga. Untuk gauge clusternya juga sekarang BMW modern dia full TFT display ya, jadi bukan dial analog lagi, dan dia memiliki banyak isi, ada fuel gauge, terus range, jam digital, terus ada speedometer analognya, dan ada speedometer digital sini sama speedometer dalam format mil per jam. Di bagian sebelah kanan itu ada tachometer sama ada temperatur mesin. Di bagian bawah juga ada temperatur udara luar, dan di sini ada peta yang bisa muncul di tengah serta ada alamat di mana kita berada ya. Terus untuk MID-nya juga dia memang nggak se-configurable Mercedes-Benz ya, karena Mercedes-Benz kan bisa ini bisa ada 3 sisi ya, sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan, itu bisa diatur segala macam. Kalau di sini cuma porsi yang sebelah sini doang nih, sebelah kanan tuh bisa ngatur instant fuel consumption. Ini ada odometer dan trip sama kecepatan rata-rata. Di sini ada tenaga dan torsi yang dikeluarkan, ada G-meter, media yang lagi diputar, dan kosong ya, sama gear indicator doang paling. Udah gitu doang untuk MID-nya, jadi nggak selengkap Mercy memang. Terus lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini yang ini rasanya juga mahal gitu digerakinnya. Di bagian bawah ada pengaturan lampu yang sudah auto headlamp juga, dan ada buat terang redupin panel instrumen, ada tombol rear fog lamp tapi dia belum ada fog lamp depan, sama ada parking lights kanan kiri. Di bagian bawah ini juga ada laci kecil yang ini juga bukanya soft opening. Di bagian bawah ini ada pedal yang khas mobil Eropa, dia modelnya organ pedal. Di sebelah kiri juga ada footrest yang besar. Di bagian sini juga ada tuas kap mesin yang khas BMW yang harus ditarik 2 kali, jadi pas kita ke depan itu tinggal angkat kap mesinnya aja, nggak perlu nyari-nyari latch-nya lagi. Untuk di pintu ini juga soft touch, di sini soft touch, bahkan di sini modelnya quilted leather gitu ya. Di sini juga plastiknya soft touch loh. Handle pintu di sini, central locking di sini. Audionya sudah menggunakan Bowers & Wilkins ya. Terus di bagian sini tuh ada wood panel yang mewah sekali. Terus di bagian bawah ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektronik juga ya pastinya. Terus all auto power windows, ada window lock, dan ini untuk membuka dan menutup sunshade belakang. Dan dia juga akan otomatis turun ketika kita masuk ke gigi mundur biar nggak ngalangin pandangan. Di sini ada speakernya lagi, dan ada ini juga. Ini ada massage seat, jadi ini untuk kursi pijat. Ada 3 level, dan ada memory seat 2 slot, serta ini untuk nomor 2 ini untuk ngatur jok depan kiri dari pengaturan jok yang di sebelah sini ya. Jadi kalau ada Pak Bos yang minta legroomnya ditambahin, kita bisa ngatur jok depan itu dari sini. Atau kita mau ngisengin penumpang di belakang biar jadi lebih sempit, itu juga bisa. Oke, yuk kita tutup. Di bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror, dan ada lampu dan LED-nya juga. Terus di sini ada selipan kartu. Ini juga bahannya bludru ya. Plafonnya juga bludru. Ada mic buat Bluetooth. Grab handle pun juga ada wood panelnya. Terus ada seatbelt di sini. Spion tengah sudah menggunakan auto dimming ya pastinya. Terus di atas ini ada lampu baca yang seperti ini, dan ada lampu tengahnya yang kelihatan sangat mewah. Di bagian sini juga ada tuas untuk membuka sunroofnya. Sudah auto up dan down. Pastinya juga ada wind deflectornya. Dan ini kalau diperhatiin ya, dia tuh kayak ada titik-titik lampu LED gini ya. Jadi dia di dalamnya tuh ada kayak semacam lampu LED yang semacam kayak ambient light lah istilahnya. Jadi kita bisa ada ininya, kita bisa ngeliat lampu LED-nya kalau malam. Ini sayangnya lagi terang ya, jadinya nggak begitu kelihatan. Terus di bagian sini tuh ada
tombol untuk membuka atau menutup sunshade ininya, tutup apa namanya nih, nah ininya nih, sama yang belakang itu juga bisa dibuka tutup. Lanjut ke bawah, dia juga sudah menggunakan iDrive yang terbaru yang sebetulnya ini udah touchscreen. Ini iDrive generasi 7 ya, seinget gue lupa generasi keberapa persisnya. Dan home display-nya seperti ini ya, dia ada kalender, media radio, sport display, dan ini juga sebetulnya bisa configurable, mau tampilannya kayak apa di mode home itu bisa terserah kalian. Ada jam digital di pojok kanan atas, dan di sini ada shortcut untuk media, communication, navigasi, settingan mobil, dan apps. Kita juga bisa atur dari layar dari tuas iDrive yang khas ini ya. Bisa diputar kanan kiri, terus bisa digeser juga knopnya, bisa kiri kanan, depan belakang, dan ada tombol shortcut ke media, communication, menu utama, map, navigasi, dan ada tombol back sama tombol option. Untuk media, dia juga bisa memutar radio ya pastinya. Oke, terus ada music collection, dia juga ada hard disknya built-in. Ini preset ini ya, yang biasanya kalau mobil tes BMW seperti ini dia udah dikasih sama BMW-nya. Terus di bagian kiri itu ada Bluetooth audio juga, dan ada screen mirroring, sama dia juga bisa Apple CarPlay seinget gue, tapi dia nggak bisa Android Auto. Terus communication biasa buat sambung telepon, ada navigasi juga untuk lihat peta, dan untuk settingan mobil di driving information dia ada journey data, itu kayak ini ya, kayak MID-nya lah gitu. Terus di bagian sini itu ada sport displays, jadi ada G-meter, ada turbometer, ada ini juga ada apa namanya temperatur oli ya ini. Terus ini untuk jumlah tenaga, jumlah apa namanya torsi dan tenaga yang bisa dikeluarkan saat kita menyetir. Dan ada juga energy flow. Nah kalau ini kayak ini tenaganya lagi kemana, kayak kalau misalnya lagi deselerasi, seingat gue juga ada display kayak dia lagi ngecas kapasitornya biar kalau misalnya kita lagi di lampu merah, auto stop startnya itu bisa mati lebih lama. Terus ada vehicle status, misalnya ada flat tire monitor. Ini kalau hijau semua berarti ini oke. Setting juga banyak, bisa setting general, driving mode, bisa kita atur kayak apa aja. Terus ada exterior lighting, drive assistance, kan dia juga punya parkir otomatis ya. Terus display segala macam, seat comfort, climate comfort, pokoknya banyak deh. Terus driver profile, kita juga bisa nge-save profile kita sendiri. Dan ini ada profil Gubernur Bintaro ya. Terus di bagian apps, ini untuk apps BMW Assistance ya kayaknya. Ya kita bisa install lah pokoknya. Terus untuk di address sih segitu aja. Lanjut ke bawah, ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup juga pastinya, dan ini juga bisa diatur panas dinginnya. Dan di bagian sini juga ada preset radio yang bisa di save, ada knop volume ya tadi di sini, ganti mode, ganti band, tombol eject CD, jadi masih ada input CD di sini, ada tombol next track. Di bagian bawah di sini ada ini ya, climate controlnya, dia sudah quad zone, jadi setiap jok itu bisa memiliki temperatur AC sendiri-sendiri. Untuk temperatur pengemudi juga bisa diatur dari sini ya, fan speednya, terus temperaturnya, auto climate, arah AC-nya juga bisa diatur, bisa di synchronize sama AC sebelah kiri, dan ada untuk sirkulasi udara, mode AC, dan ada heated and ventilated seat ya. Dan bagian sini tuh dia touchscreen. Dan ini juga bisa dimatiin kalau misalnya kita mau menghemat BBM ya, misalnya supirnya lagi sendirian gitu, bisa matiin sebelah kirinya aja. Dan dia juga punya settingan untuk fragrance atau parfum. Nah, di sini ada 2 parfum yang lagi lagi dimasukin di cartridge-nya. Ada Blue Sweet number 1 sama Golden Sweet number 2. Pokoknya parfumnya BMW itu banyak lah pokoknya. Dan intensitasnya juga bisa kita atur, mau dikit aja baunya atau baunya cukup kuat. Dan nanti parfumnya itu ada di glove box, nanti kita lihat di situ ya. Terus di bagian sini itu ada
tempat penyimpanan yang bisa dibuka tutup setengah gitu ya. Ini juga wood panel dan ada wireless charger di sini, ada input USB, ada power outlet 12 volt dan ada 2 buah cup holder lagi. Di bagian sini ada tuas transmisinya yang khas BMW yang model joystick ya. Dia menggunakan transmisi 8 speed automatic torque converter, dan untuk masukin gigi itu tinggal pencet unlock di samping, tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong setengah untuk masuk netral, dan dorong ke belakang untuk masuk ke gigi mundur. Terus di bagian samping drive ini juga ada mode manual mode atau sport mode. Kalau lagi kayak gini dia sport mode ya. Terus kalau kita mainin Tiptronicnya, dorong ke depan untuk downshift, tarik ke belakang untuk upshift. Jadi seperti mobil balap, dan dia langsung main ke manual mode, jadi M ya di situ. Dan untuk P tinggal pencet P-nya aja. Dia juga memiliki kamera 360 yang sangat canggih ya. Jadi ini kita bisa lihat nih kayak bagian mana yang lagi dilihat, dan kalau kita lagi posisi mundur gini, nah itu jadi kamera mundur ya. Dia juga ada adaptive guideline. Terus di bagian depan itu juga bisa diatur, ada park assist-nya juga tadi ya. Sama dia juga punya reversing assistant. Jadi kita bisa bisa mundur secara otomatis dalam maksimal 50 meter terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita nemu gang buntu gitu ya, terus agak ribet kan ya kalau jalan sambil mundur yang agak panjang, itu bisa menggunakan sistem reversing assistant-nya. Dan ini ada kamera picture, kita bisa lihat parking guideline, obstacle mark, ngatur brightness dan segala macam. Terus ini juga ada menu-menunya lagi ya. Tuh, itu ada 3D view, dan dia juga punya gesture ya. Jadi gimana ya, pokoknya bisa diatur-atur, mendingan pakai putaran iDrive-nya aja biar lebih gampang. Nah, kita bisa lihat nih posisi mobilnya itu udah pas di garis parkir atau belum. Nah, kayak gitu bisa lihat bener-bener kiri kanan. Ini tuh ada ember, ada selang. Cuma sayangnya di kamera ini kenapa gambarnya 730 M Sport ya. Itu bumper M Sport soalnya. Dan lihat tuh sebelahnya jadi gede banget itu mobilnya, padahal sebelahnya ada A-Class. A-Classnya jadi tinggi begitu. Iya, namanya juga kamera ya, jadi orientasinya agak beda. Oke, untuk di bagian kamera sih itu aja. Nah, di samping tuas transmisi ini juga ada tombol-tombol untuk mode berkendara ya. Contohnya ini untuk matiin traction control, dan bisa dimatiin DAC-nya juga, stability control. Nah, itu kalau ditahan DAC-nya mati, tapi kalau misalnya dipencet doang itu dia traction control-nya aja yang mati. Dan ada animasinya gitu ya kalau misalnya kita hidupin atau matiin traction control. Di bagian sini juga ada mode berkendaranya, ada Eco Pro. Tuh, kalau Eco Pro juga speedometer dan di tengahnya jadi biru. Kalau misalnya comfort itu jadi normal, dan tachometer balik lagi. Kalau di sport, nah tachometer jadi lebih tegas gitu ya di speedometernya. Dan dia juga ada mode adaptif. Kalau adaptif itu dia benar-benar menyesuaikan karakter pengemudinya. Jadi karakter berkendara si supir seperti apa, dia akan menyesuaikan secara otomatis. Di sini juga ada tombol untuk matiin sensor parkir, terus untuk mengaktifkan tadi ya kamera 360-nya, dan ini untuk naik turunin si suspensi udaranya. Udah ada electronic parking brake juga lengkap dengan auto hold. Di tengah ini ada center storage yang gede. Ada USB Type-C di sini, ada power outlet, sama ada lampu di bagian tengah. Di armrest ini juga modelnya Bluetooth letter gini, sama di joknya juga. Dan tadi ya untuk di bagian glove box itu bisa dibuka dari sini. Nah, karena ini ada cartridge untuk parfumnya ya, di kalau nggak salah sebelah sini. Nah, itu tempat naruh parfumnya itu ada di bagian situ. Cuma yaudah, ini kita masukin lagi aja. Dan kalau ada sistem cartridge-nya jadi segitu doang ya, glove box cuma setengah, sama ada ya tempat naruh di bagian bawah sini doang palingan. Oke. Ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW 7 Series kali ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabin belakang. Wah, hujan.
Yuk kita tutup. Oke, nah untuk di belakang sini juga karena dia yang masuknya versi long wheelbase ya, ini lega banget ya. Ini kira-kira mirip-mirip seperti posisi mengemudi gua di sebelah kiri sini, dan tuh sejengkal aja lebih. Bahkan ini juga bisa diatur dari ini ya, dari sebentar. Oh, dari sini nih. Kita bisa atur legroomnya juga bisa dari sini. Kita bisa majuin atau mundurin, dan di bagian pintu ini juga ada tombol untuk mode tiduran. Jadi si bagian bawahnya ini akan kayak selonjorin gitu. Terus di bagian punggungnya ini juga akan selonjoran. Nanti headrestnya akan turun biar kita nggak terhalang pandangan ke depannya. Dan ini akan kayak dimajuin banget tuh sampai benar-benar maju. Ininya juga akan turun si layarnya, dan footrestnya itu akan turun ke bawah. Jadi kita bisa naruh kaki di bagian sini. Enak ini kalau misalnya lagi perjalanan jauh ya. Enak banget. Ini kita balikin aja ke posisi yang normalnya tadi. Nah, kalau untuk di sini juga ada pengaturan untuk si joknya. Ini bisa buat ngatur headrest. Terus ini untuk recline, ada lumbar support dan maju mundur si jok belakangnya. Sama tadi untuk tombol untuk ngatur si jok depannya. Di tengah sini juga ada tablet ya. Jadi di bagian sini tuh ada tablet yang bisa kita atur, dan ini juga bisa dilepas karena ini pada dasarnya itu tablet kayak dari Samsung gitu ya. Jadi kita bisa lihat media dan radio. Ada ya tadi ya, sebetulnya kayak mirip-mirip layar iDrive yang kita punya di depan. Ini agak berbayang, kita lihat dari sini aja nih. Terus ada ini juga nih settingan di mobil, climate, AC belakang itu juga bisa diatur dari sini. Fan speednya juga, arah AC-nya juga, pemanas jok juga bisa. Terus ada ionization, jadi kayak buat ini ya, ionization itu kayak semacam apa ya, mungkin kayak Panasonic plasma ion gitu yang kayak di Honda CR-V gitu. Dan parfumnya juga kita bisa atur intensitasnya mau level berapa, dan kita bisa milih aroma apa. Pengaturan jok juga bisa diatur, seat massage, tuh pijatannya juga bisa kita pilih ya. Dan ada seat climate-nya juga, jadi seat ventilation mau dikencengin atau pelan, seat heating, dan bisa milih kanan kiri ya. Nah, ini jok kiri kita bisa dinginin, dan seat heatingnya mau level 1, 2, 3 atau off. Dan seat heating distributionnya juga bisa kita pilih ya, kayak kalau misalnya kita atur ke sini jok dudukan paha lebih panas, kalau kita atur ke sini punggungnya itu akan lebih panas. Kalau tengah-tengah panasnya mirip-mirip ya. Terus ada interior lighting, ini banyak juga ya. Kita bisa milih ambient light juga. Oh ya, mobilnya juga punya banyak ambient light ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Dan yang paling kelihatan itu kalau di BMW itu nih seperti ini, warna biru, yang siang atau malam itu juga akan kelihatan. Dan brightness-nya juga bisa diatur. Ambient light-nya yang lampu baca ini juga bisa dinyalain. Kalau off, nah dia akan mati ya. Ini udah mati. Kalau di on, nah dia tuh akan nyala seperti itu. Blowers and Wilkins-nya juga bisa diatur. Ini di bagian sini tuh kayak ada ambient light ya. Di bagian speakernya itu bisa dinyalain juga. Sun protection, ini juga kita bisa buka ini ya. Kita bisa buka tutup sunshade belakang. Terus ada kayak mode quick gitu ya. Kalau close all itu sunshade kiri, sunshade kanan, sama sunshade belakang itu juga bisa dibuka tutup. Kalau open all, nanti semuanya akan terbuka. Ya pokoknya banyak banget ya untuk di bagian sini juga. Terus oke, kita balikin lagi aja. Dan kalau misalnya kita pencet kayak menunya itu, dia bisa jadi tablet Samsung pada umumnya gitu loh. Cuma gue lupa cara kayak gimana. Jadi kalau kita beli ini sama aja kita beli tablet Samsung dapat mobil lah kayaknya. Ya keren dah pokoknya.
Di sini juga ada tombol untuk buka center console tengah, dan di sebelah sini tuh ada 2 buah cup holder ya. Di bagian belakang sini juga ada ventilasi AC lagi, bisa dibuka tutup. Tadi ya, ini bisa diatur fan speednya, arah AC, pemanas dan pendingin kursi, fan speed. Ada input aux juga di sini, input headset sih lebih tepatnya buat dengerin lagu di belakang. Sama di bagian bawah itu ada power outlet ya, power outlet 12 volt sama USB Type C 2 buah, dan ada input CD lagi di sini. Oke. Untuk di layar belakang ini juga bisa dinyalain, dan nyalanya agak lama sih emang. Nah, kalau nyalain ada logo BMW-nya gitu ya, keren. Nah, ini juga bisa diatur ya, dia juga touchscreen, bener-bener sama kayak di iDrive yang di depan atau kayak tablet yang di tengah tadi. Ini kita matiin aja deh. Nah, lanjut di pintu, di bagian sini juga ada AC di bagian pilar ya. Terus di bagian pintunya sendiri ini juga dia soft touch. Di sini ada wood panel dan ada asbak juga di sini. Terus ada tadi tombol untuk selonjoran atau tombol untuk launch mode, dan ada 2 buah memory seat sama ada pengaturan kursi pijat. Untuk di bagian sini tuh ada power window-nya. Terus ada ini juga ya buat naik turunin sunshade. Di bagian sini tuh ada tombol untuk sunshade belakang, sama ada sunshade untuk di atas. Jadi tombolnya sebetulnya juga bisa dibuka tutup masing-masing ya. Di sebelah kanan juga sama tuh. Untuk di sini juga ada input ISOFIX, tapi kerennya dia dikasih resleting gini biar ini tuh nggak jelek gitu, jadi nggak, kulitnya nggak bolong ya. Ini keren sih. Dan di bagian headrest belakang ini juga ada bantalnya gitu loh. Ini empuk banget. Headrest tengah ini juga bisa ditegakin kalau misalnya kita mau duduk bertiga, dan mau nggak mau sih ininya center console itu harus dilipat ya. Dan ini juga bisa dilipat lagi. Tapi dia nggak ada trunk pass-through di bagian sini. Oke, seperti itu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita akan lihat ke pro mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya, untuk yang varian 740 Li ini dia menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder segaris dengan twin power turbo. Kode mesinnya adalah B58, dan mesin ini juga mesin yang sama seperti di Toyota Supra. Tenaganya tapi agak beda sedikit ya. Kalau di Supra itu 340 HP, di sini 322 HP, dan torsinya kalau di Supra 500 Nm, di sini 450 Nm. Jadi dikurangin sedikit mungkin biar lebih halus ya. Dan ini juga khasnya BMW, ruang mesinnya sangat rapi. Di sini juga ada kayak strut bar gitu ya buat memperkuat sasis. Dan kapas ini juga pasti sudah hidrolik ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk tampilan depannya ya seperti yang kita tahu, 7 Series facelift ini memiliki muka yang cukup kontroversial ya, karena grillnya yang besar itu jadinya lampunya semakin kecil tapi grillnya makin besar. Ini katanya sih, kalau kata desainernya, karena pasar Amerika dan pasar Cina yang pengen grill yang gede-gede kayak gini, mungkin biar terlihat lebih megah atau lebih berwibawa ya. Cuma gitu, kalau misalnya jadiin meme lucu juga sih. Untuk grillnya juga bahkan dia memiliki fitur aktif shutter grill. Jadi kalau misalnya kita lagi melaju dan si mesin itu udah merasa cukup anginnya yang dia dapatkan, dia bisa menutup biar meningkatkan aerodinamika ya, biar lebih irit juga. Di bagian tengah sini tuh juga ada kamera depannya untuk kamera 360, serta di bagian bumper bawah itu ada list chrome yang panjang, dan ini kelihatannya kayak lagi senyum jahat gitu ya. Untuk lampu depannya juga sudah menggunakan BMW laser light, makanya di sini tuh ada aksen biru-birunya gitu ya. Dan semuanya sudah LED. Untuk lampu dimnya juga dia sudah menggunakan laser. Dan ini lampu dimnya hebat banget. Gue pernah nyoba di seri 3 terbaru, yang 320i kan juga udah punya si BMW laser light ini, dan itu
keren banget. Kalau sayangnya udah gua hapus sih videonya. Itu tuh dia bisa ngedetect jalan seperti apa, belokannya seperti apa, bahkan dia bisa ngedetect kayak rambu-rambu gitu loh, rambu belokan itu dia akan nyorot gitu, nanti dia akan nyorot ke rambu selanjutnya kayak rambu batas kecepatan dan segala macamnya. Dan kalau misalnya high beam itu lagi full, dia bisa menjangkau jarak sekitar 650 meter katanya. Dan keren ya, walaupun dia tadi high beamnya itu dia jauh ya, dia nggak akan menyalakan pengendara di depan atau pengendara dari arah berlawanan. Jadi ini lampunya keren, mungkin mirip-mirip sekelas multi beamnya Mercedes-Benz ya. Di bagian bumper bawah ini juga dia ada kayak lubang gitu ya, buat memuluskan nilai aerodinamika biar lebih smooth lagi airflow-nya. Sensor parkir juga banyak ya, ada 1, 2, 3 di depan, 6 ya total depan. Nah untuk yang 740 Li ini dia velgnya seperti ini. Dia velgnya chrome yang mewah tapi bukan chrome yang alay. Dia menggunakan ban Bridgestone Potenza S001 yang memiliki ukuran 245/40 R20. Terus di bagian sini juga ada styling cues dari 7 series yang pre-facelift juga. Jadi bentuknya kayak ada stick hokinya gitu, cuma sekarang dia lebih tegak ya. Dia sudutnya 90 derajat. Sekarang kalau yang lama itu bener-bener kayak stick hoki, jadi bentuknya kayak seret gitu, kayak conteng. Di bagian spion dia juga sudah ada lampu sen LED, ada kameranya tadi di sini ya. Tangkai spionnya juga chrome, window line-nya juga chrome. Terus handle-nya juga di bagian atas itu juga ada chrome, sama di bagian bawah sini. Ini ya, tepatnya di daerah sini, dia itu ada kayak semacam lampu yang menyorot di bagian bawah handle biar terlihat mewah ketika masuk. Dan 7 series juga khas, dia memiliki magic carpet ya istilahnya ya. Jadi karpet dari lampu LED yang akan terlihat ganteng banget kalau misalnya kita buka pintunya. Dan lanjut ke belakang, di sini juga ada tangkinya ya. Untuk tangkinya seperti mobil Eropa kebanyakan, ya tinggal pencet. Minimal RON 91 bisa, dan dianjurkannya RON 95. Nah untuk lampu belakangnya juga seperti ini ya. Nah dia jadi lebih lebar, dan dia tuh ada garis chrome yang menyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Semuanya sudah LED, dan ada rear fog lamp di sebelah kanan sini ya. Emblemnya 740 Li, dan di bagian belakang itu ada sensor parkir 6 titik. Di bagian bawah juga ada exhaustnya yang sebetulnya lubangnya nggak segede covernya, ini covernya doang yang gede, dan ada list chrome di bagian bawah. Di bagian sini juga ada lampu itu ya, kayak lampu LED yang memanjang, lampu plat nomor sudah LED, dan ada kamera mundurnya juga. Untuk bagasinya dia juga sebetulnya udah punya kick sensor ya, cuma lebih enakan buka kayak gini aja. Dan bagasinya seperti ini nih, gede banget ya, tuh gede banget. Di sebelah kiri sini ada tempat untuk P3K, ini juga karpetnya halus, tapi ini nggak ada ini ya, nggak ada underfloor storage gitu. Sama di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini juga ada tempat untuk naruh segitiga pengamannya, dan untuk nutupnya juga dia bisa secara elektrik. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW 7 Series yang tipe 740 Li kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.